Sebentar. Oke. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran yang baru. Ya. Kita akan lebih mengenal lagi, lebih dalam lagi sosok Maria dan Elizabeth. Ya. Dalam materi pembelajaran, Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Oke, baik. Sebelum Pak Jaya lanjutkan, sebelum kita masuk, apakah suara Pak Jaya terdengar dengan jelas? Jelas ya, tidak ada masalah ya. Oke, kalau tidak ada masalah, kita akan segera memulai pembelajaran kita pada pagi ini. Ya, sambil ini masih ada beberapa teman yang mencoba untuk masuk, Pak Jaya update satu persatu. Oke, baik anak-anak, kita buka pertemuan kita pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapakah yang bersedia memimpin teman-temannya berdoa? Apakah ada? Aku. Diego, ya, silahkan Diego. Ya. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita berdoa. Bersikap doa yang baik. Mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala rahmat-Mu kepada kami. Pagi ini kami akan belajar tentang Maria dan Elizabeth hamba-Mu. Semoga pembelajaran pagi ini membuat kami semakin mengenal mereka dan betapa agung karya-Mu bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Dalam dan nama Putra Bapa dan dan Roh Putra dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Diego. Ya. Oke, baik anak-anak, seperti yang sudah Pak Jas sampaikan dalam pengantar tadi bahwa kita akan belajar tentang Bunda Maria dan Elizabeth ya, yang menanggapi rencana Allah atau kehendak Allah dengan baik. Anak-anak, Pak Jaya beri pengantar terlebih dahulu supaya kalian tahu konteksnya. Anak-anak, bagi perempuan Yahudi, bagi wanita Yahudi seperti Bunda Maria dan Elizabeth, kemandulan itu merupakan aib, anak-anak. Aib, bahan gosip. Sebetulnya tidak hanya bagi perempuan Yahudi, tetapi bagi semua wanita di dunia ini, ya, tidak bisa melahirkan anak atau sulit hamil atau tidak bisa melahirkan anak itu menjadi suatu hal yang apa ya, menjadi masalah ya bagi wanita tersebut karena akan digosipkan macam-macam ya yang menempatkan perempuan pada kehinaan ya. Nah, anak-anak, Elizabeth itu mengalami seperti itu. Ketika Elizabeth sudah usia tua itu belum juga hamil ya, belum juga hamil dan punya anak, maka Elizabeth ini menjadi bahan olok-olokan tetangga-tetangganya ya, karena Elizabeth itu sudah punya suami yaitu Zakaria dan sudah membina keluarga itu sudah sampai puluhan tahun, tetapi belum juga dikaruniai anak. Nah, maka tetangga-tetangganya itu mengolok-olok Elizabeth karena seorang wanita yang tidak bisa melahirkan anak atau tidak bisa hamil itu dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Nah, derita Elizabeth itu makin bertambah anak-anak ketika ia semakin tua dan belum mempunyai anak. Tetapi Elizabeth dan Zakaria itu tidak putus asa, ya, tidak putus asa dan berserah diri kepada Tuhan. Ya, berserah diri kepada Tuhan, berdoa, mohon supaya Tuhan itu memberikan keturunan. Ya, tidak pernah putus asa di dalam berdoa. Nah, anak-anak, walaupun demikian, walaupun Elizabeth dan Zakaria itu berdoa terus, tetapi mereka pun juga sadar diri anak-anak, ya, sadar diri. Sadar dirinya gimana? Mereka kan sudah tua, ya kan? Mereka sudah tua dan secara fisik
sepertinya mustahil bagi Elizabeth untuk bisa mengandung, ya, karena kalau sudah tua itu kan pasti tubuhnya atau alat-alat reproduksinya sudah tidak baik lagi. Nah, maka Elizabeth dan Zakaria, ya, itu selalu menyerahkan kepada kehendak Allah, ya, kehendak Allah, supaya apa? Supaya yang terjadi itu hanyalah semata-mata kehendak Allah, ya, supaya yang terjadi itu semata-mata kehendak Allah. Mereka yakin dan percaya, ya, Elizabeth dan Zakaria yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi walaupun Elizabeth belum mengandung, mereka yakin dan percaya bahwa itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Nah, anak-anak, kemandulan yang dituduhkan kepada Elizabeth itu membuat hati Elizabeth luka, ya kan, sakit hati. Diolok-olok itu sakit hati, ya, apalagi seorang wanita. Tetapi walaupun begitu, ia tetap yakin dan percaya bahwa rencana Allah akan terlaksana dalam dirinya. Elizabeth akhirnya mengandung, ya, dan melahirkan anak laki-laki. Sebelum Elizabeth mengandung, dikisahkan dalam Injil, ketika Zakaria sedang mempersembahkan kurban bakaran di bait Allah, malaikat datang. Malaikat datang menemui Zakaria dan mengabarkan bahwa sebentar lagi istrimu akan mengandung. Tetapi karena Zakaria waktu itu tidak percaya, ya, tidak percaya, maka Zakaria menjadi bisu. Ya, nanti bisa kamu baca lagi di dalam kitab suci, di dalam Injil. Ya, tetapi hari ini kita tidak belajar tentang Zakaria, hari ini kita belajar tentang Maria dan Elizabeth. Nah, anak-anak, keteladanan Maria dan Elizabeth adalah nilai tawaran bagi, ya, nilai tawar maksudnya, itu bukan nilai tawaran, maaf salah, ya, nilai tawar bagi manusia yang berlaku sepanjang masa dalam mengimani Allah. Sebetulnya Elizabeth dan Maria itu kisahnya mirip, anak-anak, ya, mirip. Elizabeth sudah tua tapi tidak segera dikaruniai anak. Nah, sementara Bunda Maria belum mempunyai suami, tetapi Bunda Maria mengandung, ya, buah dari Roh Kudus. Anak-anak bisa membayangkan seorang wanita yang belum mempunyai suami, tetapi sudah hamil duluan. Ini menjadi suatu aib. Ya, Elizabeth dan Bunda Maria ini mirip kisahnya. Kalau Elizabeth sudah tua tapi tidak segera punya anak, sementara Maria belum mempunyai suami, tetapi sudah hamil. Kalian bisa membayangkan, ini kan sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Tetapi kedua sosok wanita ini, ya, menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya ini sebagai sebuah kehendak Allah. Ya, tidak pernah yang namanya marah, jengkel, ya, tetapi rendah hati menerima semua itu, lalu melaksanakannya dengan baik, yakin, beriman, dan percaya bahwa Allah itu merencanakan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih mulia. Anak-anak, seperti yang kalian sudah pelajari bahwa Elizabeth, ya, adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Sementara Bunda Maria adalah ibu dari Yesus. Dan keduanya ini saudara. Elizabeth dan Maria ini masih saudara. Berarti dengan kata lain, Yohanes Pembaptis dan Yesus itu masih ada hubungan saudara. Nanti dalam film singkat yang Pak Jaya putarkan menjadi kelihatan lebih jelas. Nah, anak-anak, Maria dan Elizabeth adalah dua pribadi yang sama seperti kita yang mendambakan kebahagiaan. Ya, Maria dan Elizabeth itu selalu mendambakan kebahagiaan. Tetapi ingat anak-anak, bukan kebahagiaan duniawi, tetapi kebahagiaan sejati. Apa toh makna kebahagiaan sejati? Kebahagiaan sejati adalah ketika seorang manusia itu bisa dekat dengan Tuhan. Ya, bisa bersatu dengan Tuhan, itulah kebahagiaan sejati.
Lihat gambar yang ada di depan. Itu adalah sosok Elizabeth dan sosok Maria. Dua-duanya sedang mengandung. Lalu lihat dua jabang bayi yang ada dalam rahim mereka. Itu satunya Yohanes Pembaptis dan satunya Yesus. Itu adalah lukisan menggambarkan ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya dan mereka bertemu. Dan Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. Ya, kan? Melonjak kegirangan karena bertemu dengan Yesus walaupun masih sama-sama di dalam rahim. Coba kalian bayangkan keduanya sudah ada kontak ya, walaupun mereka belum bertemu secara langsung. Nah, anak-anak, sikap iman Maria dan Elizabeth ya, itu tampak dalam ketaatan, kesetiaan dan kerendahan hati. Nah, ini gambar yang ada di depan kalian ini menarik sekali ya. Menarik sekali. Mengapa? Lihat, Bunda Maria di belakangnya ada Santo Yosef. Elizabeth di belakangnya ada Zakaria. Oke, baik anak-anak. Sekarang Pak Jaya akan memutarkan sebuah film, ya, sebuah film. Silakan anak-anak dibesarkan volumenya, volume laptop atau HP-mu supaya kalian bisa mendengar dengan jelas. Ini kisah di mana Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Sudah siap anak-anak? Ya, kita saksikan sama-sama ya. Semoga bisa membantu kalian dalam semakin mengenal Bunda Maria dan Elizabeth. Semoga tidak ada. Peace be upon you, dear cousin. May you be strong and blessed. Blessed art thou among women. And blessed is the fruit of thy womb. And whence is this? That the mother of my Lord should come to me. For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.
soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. For he hath regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name, and his mercy is on them that fear him from generation to generation. He hath showed strength with his arm. He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree. He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty away. He hath holpen his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham and to his seed forever. Oke, baik. Anak-anak, menarik ya filmnya. Itu sosok Bunda Maria dan Elizabeth. Ketika mereka bertemu, ingat ya, tadi di awal juga sudah Pak Jaya sampaikan. Ungkapan iman dari keduanya dinyatakan di situ. Ya. Ketika Bunda Maria dan Elizabeth bertemu, ketika dua-duanya sedang mengandung, iman Elizabeth dinyatakan, siapakah aku ini? Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini? Hingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sesungguhnya bayi yang ada di dalam kandunganku melonjak kegirangan. Ketika salamu sampai di telingaku, sesungguhnya bayi yang ada dalam kandunganku melonjak kegirangan. Ini pernyataan iman yang luar biasa dari Elizabeth. Siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elizabeth yakin beriman bahwa bayi yang dikandung oleh Maria adalah Sang Mesias yang selama ini dinantikan. Demikian juga dengan Ibu Maria, anak-anak. Ya, Ibu Maria langsung memuliakan Tuhan, ya, yang selama ini dikenal dengan istilah Magnificat, ya kan, Magnificat. Bahkan ada nyanyiannya juga. Ya. Nah, kedua pernyataan iman ini, anak-anak, ini menjadi contoh, ya, menjadi teladan bagi kita semua. Bunda Maria dan Elizabeth sungguh ya, dengan rendah hati melaksanakan kehendak Tuhan secara total, ya, tak bersyarat. Nah, anak-anak, kita itu dipanggil untuk peneladan Maria dan Elizabeth. Kita diajak untuk bersikap rendah hati dan taat kepada kehendak Allah. Nah, dengan cara apa? Kalau misalnya anak-anak bertanya, lupa, dengan cara apa aku harus taat kepada kehendak Allah? Ya, dengan cara yang sangat sederhana. Ya. Maka semoga pembelajaran pagi ini ya, itu bisa membuat kita semakin mengenal Bunda Maria dengan lebih baik dan Elizabeth dengan lebih baik. Begitu anak-anak, ya, terima kasih atas pertemuan kita pagi ini. Ya, nanti materi pembelajaran ini dan juga videonya akan Pak Jaya share melalui Bapak Ibu Guru Wali Kelas kalian. Gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita tutup pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Pak Jaya minta tolong Oni hadir enggak?
Oni mimpin doa. Mana ya Oni ya? Tadi Pak Ja lihat Oni. Oni. Kalau nggak ada, Vio aja deh. Vio ada? Vio? Halo? Silahkan, siapa yang bersedia mimpin doa? Halo, adakah yang bersedia? Aku, Pak. Ya, silahkan. Siapakah? Sebutkan namamu. Karen. Karen, silahkan Karen. Yuk, Karen, memimpin teman-temannya. Mari, Ya, silahkan. mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Putra Kudus. dan Roh Amin. Kudus, amin. Allah yang penuh kasih syukur karena kami boleh semakin mengenal Maria dan Elizabeth. Seperti halnya Maria dan Elizabeth, kami pun juga bisa bersikap rendah hati dan kepada orang lain di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Karen. Ya, terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah bergabung dalam pembelajaran ya, pagi ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, orang tua murid ya, yang sudah setia mendampingi anak-anak dalam pembelajaran pagi ini. Sebelum Pak Jaya tutup, anak-anak tetap ingat selalu menjaga kesehatan. Ya. Makan makanan bergizi secara teratur, berolahraga teratur, istirahat cukup, dan selalu rajin cuci tangan selesai beraktivitas. Ya. Dan kalau terpaksa harus keluar rumah, silakan anak-anak memakai masker atau face shield kalau perlu. Begitu ya. Iya, terima kasih. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa menyapa nama kalian satu persatu karena banyak sekali. Ya.